Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya, Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran hari ini pembelajaran ketiga ya, Nak. Selamat menyaksikan. Nah, muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Materinya adalah pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Apa itu penghijauan? Penghijauan adalah penanaman kembali pohon-pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal, seperti di taman kota, di pinggiran jalan, atau di lingkungan sekolah. Nah, coba perhatikan gambar berikut, Nak. Ini merupakan salah satu contoh dari bentuk penghijauan, yaitu menanam kembali pohon-pohon. Ya, Nak? Nah, gambar ini juga contoh dari wujud penghijauan ya, Nak. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Apa itu tanaman obat keluarga? Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Contoh tanaman obat keluarga antara lain seperti jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Seperti ini gambarnya ya, Nak. Manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Kamu dapat memanfaatkan lahan perkarangan rumahmu, misalnya dengan menanami tanaman obat tersebut. Nah, ini adalah beberapa tanaman obat keluarga dan manfaatnya. Kita mulai dari yang pertama, temulawak. Seperti ini gambarnya ya, Nak. Tanaman obat tersebut memiliki manfaat, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare. Nah, salah satu manfaat temulawak sebagai tanaman obat adalah sebagai obat mayana. Temulawak mengandung selulosa yang membantu proses pencernaan. Nah, selain itu, temulawak juga dapat mengobati perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Nah, kita lanjut yang kedua. Perhatikan gambarnya, Nak. Kira-kira ini tanaman obat apa, Nak? Ada yang tahu? Iya, ini adalah daun sirih. Apa saja manfaat daun sirih? Daun sirih dapat mengobati batuk, bisa juga sebagai antiseptik, yaitu membunuh kuman, dapat mengatasi mimisan, dan juga sebagai obat kumur ya, Nak, dengan cara direbus di air, lalu air rebusan tersebut kita gunakan untuk berkumur. Nah, sekarang kita lanjut. Kira-kira ini tanaman obat apa, Nak?
Ada yang pernah melihat? Iya, ini adalah daun seledri. Nah, daun seledri ini pasti sering kamu jumpai ketika ibumu memasak sup ya nak, entah sup ayam, sup daging, ataupun aneka makanan lainnya. Nah, daun seledri memiliki manfaat yaitu menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, melancarkan pencernaan, dan mencegah kerusakan sel. Kita lanjut yang keempat. Nah, kalau gambar ini kalian pasti sudah tahu kan, Nak? Iya, ini adalah jeruk nipis. Nah, tanaman obat ini memiliki manfaat yaitu mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, mengatasi ketombe, mengobati flu, dan juga demam. Nah, kita lanjut yang kelima, ada kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan kunyit untuk kesehatan, yaitu mengobati berbagai jenis penyakit. Misalnya nak, seperti menghilangkan gatal, mencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, sekarang kita lanjut ya nak. Yang keenam, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya jelas karena kalian pasti sudah tahu ini adalah jahe. Tanaman jahe sangat terkenal. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberikan efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman sebagai penghangat tubuh ya nak. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, yang terakhir ada kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat yaitu untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, itu dia ya nak, pembahasan kita tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dan juga tanaman obat keluarga. Nah, untuk hari ini Mem tidak memberikan tugas ya nak, hanya berupa kuis, yaitu tanaman obat apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Nah, ini tidak perlu kamu tulis di buku tugas ya nak. Kamu cukup memberikan komentar di bawah YouTube ini atau di Facebook ya nak. Cukup dengan memberikan komentar. Jangan lupa cantumkan namamu ya nak. Mem kasih contoh ya nak, misalnya kamu buat komentarnya nama _2 Oliviana. Di bawahnya kamu tulis tanaman obat yang ada di sekitar rumah saya adalah, sebutkan entah apa nak, entah kunyit, jahe yang tadi ya nak ya. Jawab dengan jujur. Jika seandainya tidak ada, ya tinggal berikan komentar tidak ada. Ya nak, ingat bisa kamu komen di YouTube ataupun di Facebook. Oke nak? Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.